Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidela Anandita. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan penerapan teknik pemaafan atau forgiveness therapy pada kasus luka masa lalu dan dendam pengasuhan. Kasus yang digunakan adalah seorang perempuan berusia 24 tahun yang berasal dari keluarga broken home. Saat kecil, ia sering menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan verbal kepada ibunya. Setelah perceraian, ayahnya meninggalkan keluarga dan tidak lagi hadir dalam kehidupannya. Hingga saat ini, ia masih menyimpan kemarahan, kekecewaan, dan rasa ditinggalkan yang berdampak pada hubungan interpersonal serta kesejahteraan psikologisnya. Tujuan teknik pemaafan bukan untuk membenarkan kesalahan pelaku ataupun melupakan peristiwa yang terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu melepaskan beban emosi negatif yang selama ini terus dipikul, sehingga individu dapat hidup dengan lebih sehat secara psikologis. Berikut adalah simulasi konseling menggunakan teknik pemaafan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam sesi hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan bahwa semua hal yang Anda ceritakan dalam sesi ini bersifat rahasia dan aman. Informasi yang Anda sampaikan tidak akan disebarkan kepada siapapun tanpa persetujuan Anda. Tujuan sesi ini adalah untuk membantu Anda memahami pengalaman yang sedang dihadapi dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapinya. Apakah Anda bersedia mengikuti sesi ini? Baik, terima kasih. Berdasarkan informasi yang telah saya terima sebelumnya, saya memahami bahwa Anda masih menyimpan banyak kemarahan terhadap ayah Anda. Saya ingin mendengar langsung dari Anda, apa yang paling membuat Anda terluka sampai hari ini? Mungkin yang paling menyakitkan bukan hanya perceraian itu sendiri. Bisa jadi yang paling menyakitkan adalah perasaan ditinggalkan. Perasaan bahwa seseorang yang seharusnya melindungi dan menyayangi Anda justru menghilang dari kehidupan Anda. Saya ingin Anda memberi ruang untuk mengakui bahwa luka tersebut memang ada. Tidak apa-apa jika Anda marah, tidak apa-apa jika Anda kecewa, dan tidak apa-apa jika Anda merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin Anda menjadi sulit mempercayai orang lain. Mungkin Anda menjadi lebih mudah curiga ketika seseorang mulai dekat dengan Anda. Mungkin juga Anda merasa takut akan ditinggalkan kembali. Atau mungkin Anda merasa kesepian meskipun berada di tengah banyak orang. Cobalah renungkan sejenak. Selama ini, siapa yang paling banyak memikul beban dari kemarahan tersebut? Apakah ayah Anda? Ataukah diri Anda sendiri? Seringkali, orang yang melukai kita sudah tidak lagi hadir dalam kehidupan kita. Namun, luka yang ditinggalkan tetap hidup dalam diri kita selama bertahun-tahun. Luka itu mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri, mempengaruhi cara kita memandang orang lain, bahkan mempengaruhi kebahagiaan kita. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melakukan latihan sederhana. Bayangkan ayah Anda sedang duduk di kursi di depan Anda. Bayangkan beliau dapat mendengar semua yang ingin Anda sampaikan. Apa yang ingin Anda katakan? Mungkin Anda ingin mengatakan, "Ayah, aku marah karena ayah meninggalkan kami. Ayah, aku kecewa karena ayah tidak pernah kembali. Ayah, aku membutuhkan ayah ketika aku tumbuh. Ayah, aku ingin merasakan kasih sayang seorang ayah. Ayah, aku terluka." Biarkan semua perasaan itu muncul. Tidak perlu ditahan, tidak perlu disembunyikan. Karena untuk menyembuhkan luka,
kita perlu terlebih dahulu mengakuinya. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melihat dari sudut pandang yang berbeda. Memaafkan bukan berarti menyatakan bahwa apa yang dilakukan ayah adalah hal yang benar. Memaafkan bukan berarti melupakan luka yang pernah terjadi. Memaafkan juga bukan berarti menghapus tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Justru memaafkan adalah keputusan untuk berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Memaafkan adalah keputusan untuk memberi kesempatan kepada diri sendiri agar bisa hidup dengan lebih damai. Mungkin hari ini Anda belum siap untuk memaafkan sepenuhnya, dan itu tidak apa-apa. Pemaafan adalah sebuah proses, kadang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun, langkah pertama dapat dimulai dari kesediaan untuk melepaskan sebagian kemarahan yang selama ini terus dibawa. Saya ingin mengajak Anda mengucapkan beberapa kalimat berikut secara perlahan di dalam hati. Aku mengakui bahwa aku terluka. Aku mengakui bahwa pengalaman itu menyakitkan, dan aku tidak menyetujui apa yang telah terjadi. Tetapi, aku tidak ingin terus hidup dalam kemarahan. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku. Aku memilih untuk bertumbuh. Aku memilih untuk memberi kesempatan kepada diriku sendiri untuk bahagia. Terima kasih karena telah berani menghadapi bagian hidup yang sangat sulit ini. Terima kasih karena telah berani menghadapi bagian hidup yang sangat sulit ini. Saya melihat bahwa Anda memiliki kekuatan yang besar karena mampu bertahan sampai hari ini, meskipun membawa banyak luka. Semoga langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi awal proses pemulihan yang lebih baik. Terima kasih atas keterbukaan Anda dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.